Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah teman-teman hari ini bisa menjadi momen Anda dengan Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah teman-teman di rumah sekalian. Mari teman-teman, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih hari ini kami bersyukur kami beribadah lagi kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hingga kami menerima sesuatu yang baru hari ini. Kami percaya Bapak, kami ada sebagaimana kami ada sekarang itu semuanya karena anugerah Tuhan. Karena itu kami memulai ibadah kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari teman-teman kita berdoa doa Bapak kami. Bapak kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
Siapa yang diberkati dengan pujian dan penyembahan hari ini? Lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya. Hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan persembahan kita. Namun sebelum itu kita harus diingatkan kembali bahwa kita harus memberi karena kesukaan kita, karena sukacita kita, dan karena kerelaan hati kita. Seperti Tuhan Yesus ketika dia mengorbankan dirinya untuk setiap kehidupan kita. Maka dari itu hari ini mari saya mengundang, saya mengajak setiap anak-anak muda teman-teman sekalian untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan waktu yang terindah untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami memberikan yang terbaik. Biar kiranya itu dari ketulusan hati kami untuk kami memberkati gereja Tuhan, untuk kami memberkati pelayan-pelayanan yang ada di Glowed hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan dari Glowed TV. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami datang Tuhan, membawa setiap apa yang ada pada kami Tuhan. So kami mengucap syukur kalau Tuhan hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh datang kepadamu Bapa. Mari Tuhan tilik hati kami siap Bapa. Engkau jamah, Engkau hampiri kami Tuhan. Jangan sampai kami terlewat Bapa. Kami mau membawa segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Ku sembah Kau,
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nampak keagungan-Mu Bapa, apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Bukan hanya sekedar bernyanyi Tuhan, tapi kami rindu Tuhan diam dalam hadirat-Mu Tuhan, nyaman dalam hadirat-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, jemaat saja. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan, amin, hanya untuk keinginan kami Tuhan, kami nyatakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dengan iman kami Tuhan, kami nyatakan hanya untuk menyembah.
menyembah-Mu Tuhan. Memujamu, Berkati Engkau Tuhan yang agung Tuhan. diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. kami lapar dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, 'cause you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, 'cause you are holy, holy are you, Lord God Almighty. This is what we declare, Lord. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pujian ini adalah juga untuk mengingatkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menaikkan pujian ini, benarkah kita merindukan kekudusannya? Benarkah kita merindukan apa yang menjadi hadiratnya dalam kehidupanmu? Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Izinkan ketika engkau dimanapun kau berada menaikkan pujian ini, hadirat Allah
menjamah. Hadirat Allah mengubahkan kehidupanmu yang ada. Haleluya, haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, Ikaralabase, yes, Ekorolobote, Kiralabase. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Ekoralabasakaralabataka. Okaralabasikaralabataka. Ekoralabasikaralabataka. Hallelujah. Ekarabasaka. Yes, Lord. Yes, Lord. I love you, Lord. Ekaralabasika. Yes, Jesus. Okarabasika. Yes, Jesus. Bapak, Engkau lihat setiap hati anak-anakmu. Bapak, Engkau lihat setiap orang-orang mudamu. Bapak, Engkau jamah setiap mereka yang hancur hati, yang mengalami penolakan, yang mengalami tekanan. Yes, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Oralabasekiralamayamo. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan hanya bagimu ya Allah Bapa di surga. Inilah keberadaan kami sebagai orang-orang mudamu dimanapun kami boleh ada. I love you, Lord. I love you, Jesus.
I love you, Lord. Hallelujah. Glory. My Jesus. Engkaulah yang selalu menjadi kerinduan hati kami ya Bapa. Dalam apa yang menjadi keterbatasan kami, dalam apa yang menjadi keberadaan kami sebagai orang-orang muda-Mu. Kami tahu ada banyak hal yang kadangkala menghambat kami untuk menikmati apa yang menjadi hadirat-Mu. Kadangkala ada banyak hal yang membuat kami mengalami kekecewaan, kesedihan. Yang membuat kami kadangkala lupa bahwa ada Tuhan yang selalu mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa di surga, di kesempatan kali ini kami rindu lawatan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, melepaskan, membebaskan setiap kami sebagai orang-orang muda-Mu yang ada. Ada banyak hal yang menjadi tawaran dunia yang kadangkala mengikat dalam kehidupan kami. Baik di dalam apa yang menjadi tantangan, di dalam apa yang menjadi pergumulan, di dalam apa yang menjadi daya tarik dunia ini. Sehingga sebagai orang-orang muda-Mu, kadangkala kami lupa. Ada Bapa yang mengasihi kami, ada Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami mencoba untuk lari ke drug, kami lari untuk ke pornografi, kami lari untuk ke free sex dan sebagainya. Bapa di surga, hari ini kami rindu lawatan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami yang ada. Kami rindu apa yang menjadi kelepasan, kelegaan Tuhan nyatakan buat setiap kami sebagai orang-orang muda-Mu yang ada. Karena itu berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Dalam kesempatan ini kami rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami mengerti sebagai orang-orang muda-Mu menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Kami buka hati dan hidup kami untuk apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Allahku. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Itu sebabnya di kesempatan kali ini saya mau setiap kita sebagai orang-orang muda mengalami apa yang menjadi kelepasan. Setiap orang-orang muda boleh mengalami apa yang menjadi kelegaan di dalam kehidupannya. Saya tahu kita ini ada dalam ibadah orang-orang muda. Itu sebabnya sebagai orang-orang muda yang ada, mari luapkan apa yang menjadi perasaanmu, keadaanmu kepada Tuhan Yesus. Maka Ia dalam kasih-Nya akan menolong, akan melepaskan, akan membebaskan kehidupanmu dari setiap hal-hal apapun yang menjadi ikatan. Nah, orang-orang muda yang dikasih Tuhan, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, pada ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu, di mana ketika itu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya percaya hal ini juga yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi keadaan kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka, maksudnya murid-murid pada waktu itu yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya mau katakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang muda juga seperti itu. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau mengalami beban berat dalam kehidupanmu, sehingga engkau berkata, Tuhan pulihkanlah hidupku, pulihkanlah keadaanku. Dan hal yang terjadi pada waktu itu ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjawab apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dalam kesempatan itu ketika murid-murid bertanya, kapan kedatangan Kristus? Karena kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana apa yang terjadi hari-hari ini menjadi seolah-olah membuat setiap kita sebagai orang-orang muda merasa bahwa wow, saya harus begini, saya harus begitu dan sebagainya, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mau katakan apa yang menjadi pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan menjawab bahwa engkau tidak perlu tahu apa yang terjadi dalam kesempatan kemudian. Yang perlu engkau tahu adalah pada ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika murid-murid bertanya apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka Tuhan berkata, engkau enggak perlu pusing dengan keadaan itu. Yang engkau harus persiapkan adalah bagaimana dalam hidupmu sebagai orang-orang muda, engkau memiliki kuasa di dalam kehidupanmu. Kuasa ketika engkau boleh menolak dosa, kuasa ketika engkau mengerjakan sesuatu sebagai orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berkarya. Ketika kuasa itu menyertai kehidupanmu, maka nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, bos, dalam keadaan kita yang seperti ini, kita tidak bisa untuk berkata bahwa pasti Tuhan tolong saya, pasti Tuhan akan berkati saya, pasti Tuhan akan angkat saya, pasti Tuhan akan mempromosikan saya. Kalau kita sendiri tidak memiliki kuasa, maka itu hanya omong kosong. Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Banyak orang-orang muda yang akhirnya terjebak dengan apa yang dia pikir dia ingin menjadi sultan. Dia pikir dia ingin menjadi kaya secepat itu. Saya mau katakan kekayaan tidak salah dalam kekristenan, tetapi yang harus diingat sebagai orang-orang muda yang ada, bukan itu yang menjadi targetnya. Di mana kita tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu, engkau memiliki kuasa, dan apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Itu saja yang harusnya kita pikirkan di tengah-tengah keadaan yang ada akhir-akhir ini. Tapi banyak kita akhirnya terjebak dengan keadaan di mana Tuhan mau datang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari dalam kesempatan ini, sebelum saya akan berdoa buat orang-orang muda, kenapa sih, pertanyaannya gini, kenapa sih saya tidak bisa memiliki kuasa? Kenapa sih saya selalu mengalami jatuh bangun dalam dosa, percabulan, perzinahan, pornografi? Kenapa sih saya selalu jatuh di dalam apa yang menjadi keadaan di mana saya terikat dengan narkoba? Kenapa sih saya selalu kehidupan saya mengalami yang namanya kehidupan free sex, pacaran sebentar, melakukan hubungan seks, lalu putus dan sebagainya. Kenapa? Kok Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa kamu akan menerima kuasa, tetapi kenyataannya saya seperti seolah-olah tidak memiliki kuasa. Ini yang menjadi persoalannya. Mari kita lihat apa yang Alkitab catat di dalam firman-Nya, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8. Apa yang Alkitab katakan di dalam Roma pasal yang ke-8? Pada ayat yang ke-6 dikatakan demikian, ya. Mari kita lihat, sebelum saya akan berdoa buat setiap orang muda, dimanapun kau ada hari ini. Bukan kebetulan ketika engkau ada menyaksikan apa yang menjadi ibadah youth kita yang ada ini. Siapapun kau. Perhatikan di sini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Dikatakan apa? Bahwa keinginan daging adalah maut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Haleluya. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, persoalan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda adalah kedagingan kita, yang selalu kita condongkan untuk kita boleh dipimpin oleh kedagingan. Sementara Alkitab berkata, jikalau engkau hidup dipimpin oleh roh, maka kamu akan mengalami kuasa, kamu akan menerima kuasa. Mari kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5 dikatakan apa? Pada ayat yang ke-16. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah kamu hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Coba perhatikan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, ini yang saya mau katakan. Kenapa kita tidak bisa seolah-olah lepas dari ikatan-ikatan dosa? Sebentar kita berkata bahwa saya mau bertobat Tuhan, saya mau bertobat. Tapi realitanya, kenyataannya kita nggak mampu. Kita bertobat dalam saat itu, tetapi dalam saat kemudian kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena kita tidak hidup dipimpin oleh roh, kita dipimpin oleh daging. Nah, apa sih yang dimaksud Alkitab tentang kedagingan? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Inilah yang menjadi ciri daripada kedagingan itu sendiri. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan,
Beberapa waktu lalu, saya mendoakan seorang anak remaja, umur masih 15 tahun. Apa yang terjadi? Dia mengalami gangguan secara keadaannya, secara mentalnya. Kenapa? Karena dosa ini. Entah kapan dia lakukan itu, tetapi sebelumnya dia terjebak di dalam dosa pornografi. Dia menyaksikan tayangan pornografi. Yang timbul di dalam mentalnya, dalam jiwanya, dia tidak tahan. Beberapa kali saya layani dalam pelayanan pelepasan orang-orang muda yang seperti ini. Mereka seperti tidak sanggup menghadapi apa yang menjadi keadaan di dalam kehidupannya sebagai orang-orang muda yang ada. Saya mau katakan, siapapun engkau yang mengalami ikatan percabulan, hari ini izinkan Roh Kudus menjamahmu. Saya akan berdoa, Tuhan akan bebaskan dan lepaskan engkau. Bahkan dikatakan bukan hanya percabulan dalam ayat yang ke-19 ini, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20 dikatakan apa? Bukan hanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, tetapi juga dikatakan bahwa ada hal-hal lain, yaitu berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, maunya ribut, lalu iri hati, amarah, marah-marah terus. Sepertinya kita mau bilang sebagai orang-orang muda, saya nggak tahu Pak Pendeta, saya sebenarnya mau lepas dari marah, tapi nggak tahu kenapa. Mama ngomong sedikit aja, rasanya saya mau marah aja. Adik ngomong sedikit aja, saya rasanya mau marah aja. Kakak ngomong sedikit, kayaknya saya mau marah aja. Saya nggak tahu, saya pengen lepas dari hal itu. Saya mau katakan, siapapun engkau saat ini, saya akan berdoa, izinkan Roh Kudus melepaskan engkau dari kedagingan tersebut. Lalu juga dikatakan apa? Kepentingan diri sendiri, percideraan. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Roh pemecah. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, ingat bahwa dalam kesempatan ini, sekali lagi saya katakan, bukan kebetulan engkau boleh ada dalam ibadah ini. Izinkan Roh Kudus menjamah. Haleluya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal, dia katakan apa? Hal tersebut, maka ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, ayo. Saya sedang mau membawa setiap kita untuk melihat apa yang menjadi kenyataannya. Di mana kenapa kita sebagai orang percaya tidak mengalami kuasa, karena hidup kita dipimpin oleh kedagingan. Bahkan ada hal yang bisa kita lihat lebih jauh dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Siapkan hatimu, saya akan berdoa buat setiap orang-orang muda yang ada. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang 30 dikatakan apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dari ayat ini kita tahu bahwa Roh Kudus bisa berduka, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Alkitab jelas mengatakan bahwa jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah, tetapi sadar ataupun tidak disadari kita seringkali mendukakan Roh Kudus Allah. Sehingga pada saat kita mendukakan Roh Kudus Allah, maka kuasa Roh Kudus tidak sempurna, tidak penuh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, hal-hal apa sih yang membuat Roh Kudus itu berduka? Ayat selanjutnya 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, mari di kesempatan kali ini, dalam ibadah kita sebagai ibadah orang-orang muda yang ada, siapapun kau, kalau engkau merasa bahwa engkau masih muda dan engkau mengalami hal-hal ini, persoalannya ketika engkau tidak hidup dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu mari, izinkan Roh Kudus, oh haleluya, menjamah hidup. Syakarabata karalabasi karalabata. Apa yang harus kita lakukan menghadapi keadaan yang ada hari-hari ini? Yang pertama, ayo kita mulai dari hati kita. Saya mau bertobat Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan saya. Yang kedua, belajar untuk saya mau taat Tuhan. Saya mau taat. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam firman-Mu, saya mau taat. Bahkan saya mau untuk bersyukur
senantiasa bersyukur, tidak bersungut-sungut, tidak menyimpan dendam, marah, kepahitan. Kalau langkah-langkah ini engkau lakukan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Lepaskan pengampunan. Ayat 32 dikatakan apa? Dari Efesus pasal yang keempat, sebagai ayat terakhir sebelum saya berdoa buat setiap orang-orang muda yang ada. Jelas dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buat saya sederhana. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang punya kuasa adalah orang yang mampu mengampuni. Apapun yang menjadi keadaannya. Ayo belajar. Ampuni orang tuamu, ampuni mamamu, ampuni papamu. Ampuni orang yang menyakitimu. Ampuni adikmu, kakakmu. Ampuni dirimu sendiri di dalam apa yang menjadi kelemahannya. Yuk, saya akan pimpin doa buat setiap orang-orang muda. Taruh tanganmu di dadamu. Sebelum saya berdoa, orang-orang muda sekarang ikutin doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya menyerahkan seluruh hidup saya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk dosa, campur tangan kuasa kegelapan yang membawa saya cenderung kepada kedagingan, maka saat ini dilepaskan dari hidup saya. Dan saat ini Tuhan Yesus, saya minta, jadilah Tuhan dan Raja atas hidup saya. Kirabasyakaralabatakaya. Yes Lord Jesus. Dari hati yang dalam, setiap anak-anakmu menaikkan doa ini ya Bapa di surga. Saatnya lawat setiap orang-orang mudamu yang ada. Syakarabatakaralamasika. Yes Lord Jesus. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Syakaralabataka. Syaralamashe. Oh mairalabasikiralamao. Hallelujah, Lord Jesus, glory. Iralabashe. Uralabashe karalamatakaya. Yes, Lord.
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, karabasakaramataka. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Oh. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Yes. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap ikatan-ikatan apapun yang mengikat dalam kehidupan orang-orang muda yang ada sekarang, dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan dari ikatan pornografi, dilepaskan dari ikatan free sex, dilepaskan dari ikatan narkoba, dilepaskan dari ikatan-ikatan apapun yang mengikat pikiran mereka sekarang dalam nama Yesus. Lepas, kuasa Tuhan nyatakan di dalamnya. Oh, haleluya. Yes, Lord Jesus. Setiap kepahitan, setiap kebencian, setiap kemarahan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Lepas. Lepas, aku perintahkan sekarang oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Apa yang menjadi ikatan-ikatan dosa, campur tangan kuasa kegelapan, pernah meminum hal-hal yang berkaitan dengan kuasa kegelapan, memegang jimat-jimat dan sebagainya, aku perintahkan sekarang dalam nama Yesus, lepas. Yes, Lord Jesus. Oh, my Jesus. Worthy is the Lamb. Dimanapun setiap orang-orang muda ada. Yes, Lord Jesus. Izinkan Roh Kudus terus menyatakan manifestasi kuasa-Nya. Ketika engkau mulai mengalami apa yang menjadi manifestasi kuasa Allah, izinkan Roh Kudus terus. Jesus. Yes, Lord Jesus, glory. Hallelujah. Hallelujah.
Yes Lord, dimanapun kau ada saat ini, dalam nama Yesus, segala hal yang menjadi penolakan atas hidupmu, bahkan dari masa kandungan ibumu, kami patahkan dalam nama Yesus. Terlepas segala kepahitan, kebencian, kemarahan, aku patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah membebaskanmu, kuasa Allah melepaskanmu, kuasa Allah memulihkanmu dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Syakarala batiki nama syakarala. Yes Lord Jesus, glory. Terus izinkan Roh Kudus menjamah. Izinkan Roh Kudus terus memulihkan keadaan hatimu. I love you Lord Jesus, glory. Haleluya. Heralabashe. Haleluya Lord Jesus, I love you Lord. Lihatlah setiap hati anak-anakmu ya Allah, dimanapun mereka boleh menyaksikan ataupun bersama beribadah sebagai orang-orang muda yang ada. Kami tetap percaya kuasa yang sama ketika mereka bersama di dalam live maupun juga secara rerun. Tuhan tetap menjamah, Tuhan tetap melepaskan, Tuhan tetap menyembuhkan, Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Oh karabasakara. Haleluya. Yes Lord Jesus. Syarala batikirala masyakarala batikirala. Haleluya. Kirabatakara basyikarala matakaya. My Jesus. Terus setiap orang-orang muda yang ada dimanapun kau berada, kasih kuasanya dinyatakan dalam kehidupan setiap kalian. Dengar, belajar untuk mulai mengasihi. Belajar untuk menyatakan di dalam keberadaanmu dimanapun kau ada saat ini, Tuhan inilah hidupku. Di masa mudaku aku ingin lebih lagi bersama denganmu, dengan kuasamu, menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku. Ingat, keberadaan hidup kita tanpa Tuhan Yesus Kristus, tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tetapi ketika kita bicara bahwa saya mau Tuhan, Engkau pakai, maka inilah dia yang harus kau lakukan. Bertobat, kasihilah Tuhan Allah, taatilah apa yang menjadi perintah-perintahnya. Bersyukurlah. Oh my Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap hal apapun yang mengikat aku perintahkan dalam nama Yesus. Lepas, kuasa Tuhan dinyatakan. Oh karabasik. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa, kuasa Tuhan nyatakan di dalamnya. Yes Lord Jesus. Yes Lord. Oh rabatakara. Yes Lord. Oh karalabasyak karalamata karalama Jesus. Yes, oh haleluya, haleluya. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
Ke dalam tangan Tuhan yang kuat hamba berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang ada. Yes Lord Jesus, terus izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Izinkan Roh Kudus terus memulihkan keadaanmu. Percayalah, sebagaimana murid-murid ketika meminta kapan penampakan atau kedatangan Kristus, kata Tuhan Yesus, engkau tidak perlu memikirkan hal itu. Percayalah ketika kuasa itu turun atas hidupmu, engkau menjadi saksiku. Jadilah saksi Tuhan sebagai orang-orang muda. Bahwa engkau sudah dilepaskan, bahwa engkau sudah dipulihkan, bahwa engkau sudah mengalami pertobatan. Saksikan itu dalam kehidupan. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, saya mau untuk memeteraikan apa yang sudah boleh menjadi kuasa kasih Tuhan melalui perjamuan suci yang ada. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, tahukah engkau, dalam setiap peribadatan di dalam perjanjian lama selalu ada korban darah. Hal ini adalah untuk menyatakan bahwa apa yang menjadi rangkaian ibadah itu dimateraikan oleh darah, korban yang dikorbankan. Hal ini menggambarkan tentang darah Kristus. Sehingga dalam setiap perjamuan, itu artinya bahwa perjanjian dengan Allah itu kuat dan kekal oleh karena ada korban darah. Nah, saya mau dari apa yang sudah boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu sebagai orang-orang muda yang ada di kesempatan ini. Engkau sudah dilepaskan, kau sudah dipulihkan. Dan saya doakan kau tidak akan jatuh lagi dalam dosa yang sama ketika dimateraikan dengan darah itu sendiri. Itu sebabnya setiap orang-orang muda silakan kau siapkan apa yang menjadi perjamuan yang ada dalam kesempatan ini. Saya tunggu setiap orang-orang muda untuk mengambil apa saja yang bisa engkau gunakan di dalamnya dengan iman, ya. Perjamuan suci yang ada. Haleluya. 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 Saya tunggu setiap orang-orang muda untuk mengambil apa yang menjadi perjamuan ini. Menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku, darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku, darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Haleluya. Bapa, kami menyerahkan setiap roti dan juga anggur yang saat ini ada di tengah-tengah setiap orang-orang muda yang ada. Dimanapun mereka berada, kami menyerahkan apa yang menjadi roti perjamuan ini dan juga anggur perjamuan ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Karena itu orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kalau orang-orang muda setuju, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau orang-orang muda setuju, katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah dia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti tinggi di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa supaya apa yang menjadi doa kita itu terjadi dalam keseharian hidup kita sebagai orang-orang mudanya Tuhan. Haleluya. Ikutin doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh yang terpecah, haleluya. Kita pegang cawan perjanjian di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, lalu kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita karena kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan bersama-sama kita berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala kita karena kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan bersama-sama kita berdoa, dan orang-orang muda ikutin doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus yang tertumpah, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang muda yang dikasih Tuhan, percayalah, melalui apa yang menjadi persekutuan dengan darah Kristus dan tubuh Kristus ini, imani, engkau sudah dipulihkan, engkau sudah dilepaskan, engkau sudah dibaharui. Bahkan yang sakit, imani, oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami stres depresi, engkau akan dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kau yang mengalami skizofrenia, mendengar suara-suara dan sebagainya, tekanan-tekanan hidupmu sekarang kau lepas dalam nama Tuhan Yesus. Oh karabasyakaralabata.
Yes Lord Jesus. Ini yang kami percaya Bapa di surga akan kasih-Mu. Engkau sudah memeteraikan kami dengan darah-Mu. Mengikat kami di dalam kasih perjanjian-Mu yang ada. Sesungguhnya kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sesungguhnya kami sudah dipulihkan. Kami sudah dibaharui. Kami sudah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani apa yang menjadi lawatan Tuhan, kuasa Tuhan ini akan terus berlangsung dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang muda yang berprestasi, yang berkarya di tengah-tengah keadaan di mana Tuhan tempatkan kami. Apapun yang akan menjadi profesi kami, apapun yang menjadi usaha kami, studi kami, sekolah kami, kuliah kami, Tuhan memberkati setiap kami semua yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Baik yang secara langsung maupun juga yang secara riren, secara kemudian mereka mendengar ataupun juga bersama dalam tayangan ini. Maka kuasa yang sama pun jadi atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan doa berkat buat setiap orang-orang muda yang ada. Apa yang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan itu juga boleh mengingatkan kehidupan setiap orang-orang muda. Mereka akan hidup dalam kuasa-Mu, mengempartasikan kuasa-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Karena itu orang-orang muda yang dikasih Tuhan, ingat, sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dimanapun kau ada, jikalau memungkinkan kau bisa angkat tanganmu dua-dua. Tetapi jikalau kau sedang dalam kendaraan dan sebagainya, kau tidak perlu mengangkat tanganmu. Tetapi buka hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa di surga, apa yang menjadi kasih dan kuasa serta lawatan-Mu kami bersyukur. Dalam kesempatan ini, sebagai orang-orang muda-Mu kami percaya, haleluya, syakarabataka. Dimanapun kami ada, yes Lord Jesus. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami. Engkau membaharui keadaan kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami sebagai orang-orang muda-Mu yang ada. Dosa kami Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan tidak mengingat-ingat apa menjadi kesalahan dan dosa kami. Tetapi Tuhan lihat apa yang menjadi komitmen kami dalam kesempatan ini. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau mengasihi-Mu, kami mau taat kepadamu. Kami senantiasa mau bersyukur, kami mau berkarya bagi Tuhan di dalam kehidupan kami yang ada. Karena itu kami arahkan hati kami kepadamu Bapa di surga. Kiranya tangan-Mu sendiri yang turun menolong, menyertai, mengurapi, menopang. Bahkan memberkati kami semua yang ada. Karena itu orang-orang muda yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Turun atas kehidupanmu, turun atas kehidupan masa mudamu. Bahkan di dalam apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Tuhan menuntun langkah-langkahmu. Sehingga engkau dijadikannya berhasil dan beruntung. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Untuk menjemput setiap kita sebagai orang-orang mudanya Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati orang-orang muda yang dikasih Tuhan. Haleluya.